Yang hari ini kita akan awali dengan program Healthy Morning. Nah, dan siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang ini sepertinya topik yang akrab dengan kita semuanya, khususnya untuk Anda, para ibu, yaitu telinga jendela ilmu anak. Apa yang akan kita perbincangkan? Kita perkenalkan dulu narasumber kita untuk siang hari ini adalah Dr. Nindya Sinta Rumastika, spesialis THT. BKL. Oke, baik. Topik kita ini kan membahas terkait dengan telinga jendela ilmu anak. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih ini dok, lebih rinci lagi atau lebih detail lagi maksud dari topik kita untuk siang hari ini terkait dengan telinga jendela ilmu anak itu dok. Oke, selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Oke, Boleh. iya Mbak Retno, ini Mm-mm. memang tagarnya ya. Kalau Mm-mm. usianya mata itu kan jendela hati ya. Kita mau melihat Oke. hati orang itu harus dengan pandangan, dengan mata ya, melihat Betul, mata. betul. Nah, kalau kita itu sekarang di telinga karena Mm-mm. telinga juga salah satu dari panca indera ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. jadi telinga itu adalah suatu jendela ilmu karena Mm-mm. ilmu itu kan juga kita tahu di sekolah ya, kita Mm-mm. banyak diajari oleh guru-guru dari bicara, dari bahasa, disampaikan, Mm-mm. mendengar ya. Kan Mm-mm. kita memang mendengar ya. Nah, awal dari apa namanya kita belajar adalah mendengar. Nah, mendengar itulah bisa merupakan jendela untuk berbagai macam informasi, Oke. terutama spesifiknya sih ilmu di sini ya. Jadi Mm-mm. ilmu pengetahuan, jadi mulai dari anak, kemudian dewasa, terutama dari bayi, ya. Karena ada beberapa kasus juga Mm-mm. ada keterlambatan diagnosis atau keterlambatan perhatian dari ibu-ibu itu Mm-mm. Mm-mm. bahwa anaknya sudah dalam kondisi biasanya dia nggak bisa ngomong, kemudian IQ-nya apa namanya di akademiknya di sekolah juga rendah. Nah, gitu Oke. ternyata memang bisa saja disebabkan oleh adanya gangguan pendengaran yaitu di telinga Hmm, itu, mm, mm, gitu Mbak mm. Retno. Oke, mungkin kalau terkait dengan apa namanya gak bisa dengar gitu ya dok, Mm-mm. istilahnya kita menyebut ada gangguan pada telinga anak itu kadang-kadang memang orang tua di awal-awal kelahiran itu kadang-kadang susah dideteksi atau bagaimana nih dok? Iya, betul. Nah, itu tadi memang harus ya kita sebagai orang tua ya, terutama Mm-mm. ibu-ibu ini ya, emak-emak ini ya. Jadi harus punya ilmu juga ya untuk diterapkan pada anak. Kalau anak itu kan dia sudah bisa mengeluh ya, Oke. Bunda, kok aku nggak bisa kurang denger ya, aku kok kurang Mm-mm. sensi ya Bunda kan gitu ya. Tapi kalau pada bayi kan enggak ya, dia apa namanya itu belum bisa mengungkapkan ya kegangguan itu ya. Tetapi kita biasanya dari orang tua ini bisa melihat ya, mengamati. Ini anak ini kok bayiku kok tidur ya, padahal di luar nih ada guntur ya. Kemudian si kakaknya itu baru Oke. banting pintu gitu ya. Kok Mm-mm. dia nggak Nggak ada suara terganggu gitu kaget, ya dok ya? nggak nangis ya. Mungkin kalau sudah usia 3 bulan dia sih tidurnya pules, terus nggak kaget ada suara banter gitu ya, ada suara radio gitu dipanggil gitu dia nggak noleh. Mm-mm. Nah itu hati-hati. Maksudnya apalagi kalau sudah umur 5 sampai 6 bulan Mm-mm. dia nggak keluar apa ocehan, udah Oke. nggak ngoceh, diem aja gitu itu ya kita harus hati-hati. Berarti kemungkinan nih, nah dia kurangnya respon, dia Mm-mm. tidak merespon ya, Mm-mm. dia tidak merespon terhadap suara di sekelilingnya. Mm-mm. Nah itu yang awal. Apalagi kalau lebih telat lagi 1 tahun belum bisa ngomong, Ngomong. gitu ya kan. Kalau 1 tahun kan biasanya kan kata-kata ya, bukan hanya babblingnya. Kalau babbling itu kan 6 bulan 8 bulan masih babbling, masih Mm. nggak berbentuk kata ya. Tapi Mm-mm. kalau sudah 1 tahun ya mestinya kan sudah ada kata minimal kan, Mm-mm. mama gitu ya, mam Mm-mm. gitu kan ada ya. Nah untuk selanjutnya ya nanti sudah bisa kalimat itu mungkin ya lebih telat lagi, tapi lebih baik terlambat ya daripada tidak sama sekali sih gitu. Jadi lebih Mm-mm. awarenya mulai dari bayi begitu ya. Oke, mulai Mm-mm. dari bayi ini Iya juga harus betul. Mm-mm. memperhatikan ya dok ya. Iya Kadang-kadang bayi itu memang memberikan respon ya dok iya ya. betul. Dipanggil itu meskipun dia belum kenal namanya gitu, tapi dia paling nggak ada responnya. Iya. Jika ternyata tidak ada respon, nah ini perlu diperhatikan tentunya. Mm-mm. Lebih di aware lagi sebagai orang tua. Nah Iya. dok, tanda-tanda yang lain untuk anak-anak ataupun mungkin juga bayi yang baru lahir yang mungkin mengalami gangguan pendengaran selain itu ada nggak dok? Ya, kalau dari ini ya,
Itu tadi bayi ya, bayi Mm-mm. kan dari responnya ya, Mm-mm. menolehkan kepala lah ya gitu ya. Kalau Mm-mm. bayi itu mulai sudah 1 bulan kan dia sudah bisa gerakkan kepala aja ya. Misalnya ada suara keras ya kita Mm-mm. panggil ya, atau Mm-mm. mungkin misalnya ada bel, ada kentongan misalnya ditong tong tong tong, nah itu dia sudah noleh-noleh kepalanya cari-cari suara. Nah itu berarti Mm-mm. dia Mm-mm. bisa mendengar. Tapi kalau dia tetap pandangannya ke depan gitu, nah itu kemungkinan sudah ada gangguan gitu ya. Itu mungkin pada bayi ya tadi ya, Oke. gue suara keras nggak bangun ya, kemudian dia tidak noleh begitu dipanggil gitu ya, dia tidak pada usia 3 bulan ya, kemudian pada usia 5 bulan 6 bulan nggak keluar bablingan itu ya, gumam-gumaman, ocehan-ocehan itu ya. Mm-mm. Mungkin kalau pada anak-anak ya, berarti dia nggak terlalu respon kalau diajak ngomong, atau kalau dengarkan TV suaranya banter gitu ya. Mm-mm. Kemudian dia di sekolah nggak begitu, nggak bisa dengerin gurunya. Nah, atau mungkin dia ngomongnya lebih keras. Nah, itu berarti sudah ada kemungkinan ada gangguan pendengaran gitu ya. Jadi kan dia merasa aku kurang dengar ya, makanya dia butuh suara yang lebih keras lagi. Kenapa kok harus ngomong keras-keras? Nah, itu berarti sudah ada kemungkinan ada gangguan pendengaran di situ ya, walaupun tidak bersifat totally ya. Oke. Tapi paling tidak berarti pendengarannya itu tidak normal, Iya, begitu ya dok berkurang ya. ya, kurang Heeh. dengar gitu ya. Tidak seperti bayi-bayi yang lain. Iya, Oke, heeh. dok, jika ternyata orang tua ini sudah menyadari akan hal tersebut Mm-mm. terjadi pada bayinya, apa yang harus dilakukan nih dok? Oke, Apa yang bisa membantu bayi ini untuk bisa mempunyai pendengaran yang sama atau normal dengan yang lainnya? oke. Ini kita kalau bicara pada bayi ya, Mm-mm. Mbak Retno ya. Jadi itu kan memang ada gini. Jadi kita berangkat dulu dari gangguan pendengaran ya. Oke. Gangguan pendengaran ini kan bisa sejak lahir ya, atau Mm-mm. kongenital, Mm-mm. atau didapatnya ya akuat karena ada penyakit ya, entah itu kejang demam gitu ya, infeksi apa itu namanya, mumps itu ya, parotitis ya, kemudian atau infeksi telinga tengah, otitis media ya. Otitis media bisa akut, bisa kronis ya, atau trauma ya. Mm-mm. Itu kemudian dan bersifat konduksi. Nah, Mm-mm. kalau yang saraf itu memang kita sulit ya menyembuhkan, tetapi kita bisa membantu dengan habilitasi. Ya, habilitasi itu jadi Apa dengan itu dok? rehabilitasi ya, pemakaian alat bantu dengar atau Mm. operasi cochlear implant gitu. Mm. Mm. Nah, cuman itu tadi kita memang ibu-ibu ini harus tahu kapan saya memeriksakan Ah. pendengaran ya, fungsi pendengaran pada bayi atau anak saya. Nah, Mm. mulai dari sebenarnya sih sudah ada mulai dari prenatal ya. Jadi prenatal mulai dari sebelum melahirkan tuh dia mestinya sudah tahu. Misalnya Mm. ini ada riwayat eklamsi ya, Oke. hipertensi. Itu ternyata berdampak ya dok, Bisa, iya. berpengaruh juga. Iya, jadi ada perkembangan kan, karena kan perkembangan pendengaran itu kan dimulai dari minggu keempat aja itu sudah mulai pembentukan organ ya. Oke. Pembentukan organ minggu keempat, kemudian sudah Mm-mm. trimester kedua itu fungsinya. Nah, Mm-mm. itu kan jadi mulai dari bayi. Makanya waktu ke trimester kedua pun tuh kita juga sudah harus ngasih rangsangan, Mm-mm. rangsangan suara. Waktu masih di dalam Iya, kandungan di dalam ya. kandungan. Karena pada trimester kedua pun tuh si janin tuh kalau memang pendengarannya baik tuh dia bisa mendengar Mm-mm. detak jantung Merespon ya mamanya. dok ya. Iya, kalau mamanya ngaji ya, Mm. atau ngasih lagu atau ngajak bicara. Nah, Mm-mm. itu dari itu sudah bisa mendengar. Mhm. Jadi kalau memang kira-kira nih saya nih ada gangguan dengan kehamilan saya, ada mungkin saya pernah infeksi TORCH gitu ya, tussoplazmosis ya, nah rubella apa-apa gitu ya. Oke. Nah itu dia harusnya begitu bayi lahir ya, itu Mm. sudah bisa Langsung dilakukan ya. pemeriksaan. Apalagi nih waktu kelahiran nih, waktu selama kelahiran dia kuning ya, Mm-mm. Mm. kemudian BBDLR ya, atau prematur nih. Nah itu harusnya memang setelah 1 hari pertama itu bisa dilakukan screening ya, Oke. screening pendengaran Mm. ya. Jadi screening pendengaran itu memang awalnya bisa dengan pemeriksaan UAE, auto acoustic emission ya. Mm-mm. Jadi cuma dicek aja Mbak, Mm-mm. dimasukkan nozzle kecil udah jadi telinganya gitu, nanti Mm-mm. dikasih rangsangan. Mm-mm. Nah kalau adik bisa bisa merespon, nah Merespon. itu insya Allah baik. Tapi kalau nggak merespon nih, nah kita jangan langsung adjust dia ada gangguan. Nah kita ulangi lagi 1 bulan lagi, 1 bulan lagi ya. Jadi itu aja, kalau memang sudah bayi saya ada masalah nih ya mungkin ya, jadi silahkan langsung diperiksakan aja Mhm. 1 hari ke depannya, atau pokoknya 6 bulan pertama kelahiran itu kehidupan itu sudah harus didiagnosis dan harus ditreatment gitu. Oke. Jadi bisa langsung diperiksakan, dibawa ke dokter untuk dicek pendengarannya Oke. gitu. Dok, yang
saya pengen tahu nih dok, untuk teman-teman tuli mungkin ya, Heeh. yang mungkin kita tahu bahwa mereka itu nggak bisa dengar Mm-mm. sampai besar akhirnya. Ini memang dia bawaan lahir begitu, ataupun mungkin juga seandainya dari awal lahir dia diperiksakan dan ditemukan ada gangguan untuk pendengarannya, itu bisa disembuhkan dok? Iya, betul. Jadi kan itu tadi kalau tuli itu ya, tuli itu termasuk gangguan dengar yang sangat berat, yang Oke. profound. Jadi Mhm. kalau memang hanya gangguan dengar itu kan ada beberapa tingkat ya, ada Oh, ringan, oke. sedang berat. Jadi kalau kita Ada masih beberapa tingkatan. iya, ada beberapa derajat. Kalau Mhm, masih belum mhm. sangat berat itu Mhm. nggak boleh kita katakan tuli. Itu kan kayak handicap ya. Ya. Jadi kayak stigma ya. Jadi Mhm, kalau mhm, masih mhm. masih sedang ya, Mhm. ringan itu ya masih bisa ya, masih bisa dengan alat bantu dengar. Kalau Oke, yang baik. bersifat kongenital dan syaraf ya. Heeh, heeh. Jadi disembuhkan, maksudnya dari sini itu kalau memang syaraf itu dia bisa mendengar Mhm, secara fungsi. mhm, Ya, kalau mhm, mungkin secara struktur nih, ya udah secara struktur memang sudah ada gangguan, tetapi kan masih bisa yang diselamatkan adalah fungsinya. mhm. Nah, itu bisa dengan pakai alat bantu dengar kalau Siap. memang masih sedang berat. Tapi kalau sudah berat atau profund, nah Mhm. itu Nah, itu. memang ada operasi namanya implan koklear. Jadi untuk menggantikan si kokleanya ini, rumah siputnya itu digantikan dengan device. Nah, device itulah yang menggantikan sehingga anak itu bisa Bisa mendengar. dengar. Iya, jadi kalau sudah anak bisa Oh, mendengar, ya insya Allah perkembangan bahasanya, iya. perkembangan apa namanya kognitifnya juga Mhm, bisa berjalan mhm. sesuai dengan seperti anak normal gitu. Oke. Mm-mm. Nah, itu berarti kan memang pendengaran ini apa namanya, dampak atau mungkin pengaruhnya luar biasa untuk perkembangan Iya, anak-anak. betul sekali. Karena dengan mendengar itu ternyata pengaruhnya anak-anak belajar bahasa, Iya, belajar ilmu-ilmu yang lain banyak juga. ya. Tapi awalnya kan dari bahasa ibu ya, Dok ya. Iya, Yang pertama kali didengar kan mungkin suara, suara ibu, suara betul. dari ibunya, dan Mm-mm, dia bisa mm-mm, belajar banyak dari mm-mm, bahasa yang pertama kali disampaikan oleh orang tua. mm-mm, Jika mm-mm, memang dari awal dia tidak bisa atau mengalami gangguan dengar, tentu mm-mm. tidak bisa mempelajari banyak Iya, gitu, heeh, heeh. termasuk bahasa, Iya, termasuk cara berbicara ya dok ya. betul betul. Oleh karena itu selalu identik berarti ya dok, yang namanya teman-teman tuli itu Mm-mm. selalu tidak bisa berbicara. Iya, speech delay ya. Heeh, Heeh. heeh. Kalau memang sudah terjadi speech delay, memang Mm-mm. agak telat ya, maksudnya harusnya screening awal dulu, Mm-mm. heeh, untuk mencegah speech delay itu tadi. Oke. Heeh. Tapi ya memang kan kita perkembangan mendengar itu kan ini banget ya, apa itu namanya subjektif banget ya. Mm-mm. Ya, yang bisa Mm-mm. yang orang tua amati itu kan adalah bicaranya. Nah, Mm-mm. kalau memang dia nggak bisa, baru setelah 1 tahun kok nggak bisa, nggak ngomong, 2 tahun Mm-mm. tambah nggak ngomong, ya udah baru dicekin lah. Itu ya Mm-mm. agak terlambat. Tapi ya itu tadi ya, lebih baik masih ya, lebih baik sih Lebih telat ya baik terlambat. daripada enggak gitu Iya, aja. tapi memang kadang orang tua itu kan fase-fase itu Mm-mm. akan dilalui sesuai dengan umurnya begitu ya dok Iya, ya. betul. Begitu sampai fase ini kok belum begini ya, sampai fase ini kok belum, nah baru diperiksakan. Iya. Kecuali dari awal seperti yang disampaikan oleh dokter Sinta tadi, bahwa sudah ada beberapa ini mungkin apa, waktu kandungan. Komorbid, ya Jadi komorbid ya. iya, jadi diantisipasi begitu lahir langsung nih Iya, diperiksakan supaya bisa diantisipasi. iya, Tapi kan tidak semua begitu ya dok ya. iya. Tapi makanya kita kan di rumah sakit itu kan Heeh. memang collabnya kan sama dokter pediatri anak, dokter Hmm. obgyn. Jadi Mm-mm. misalnya udah riwayat persalinannya nih, Mm-mm. ada kesulitan misalnya ya, Apgar skornya jelek, anaknya bayinya nggak nangis, terus kuning gitu ya. Mm-mm. Itu sudah ada protapnya. Nanti setelah pulang KRS itu dikonsulkan ke THT untuk screening fungsi Oh, pendengaran. Jadi memang itu oke. sudah kolaborasi kita memang. Mm-mm. Selain udah sering ngasih edukasi begitu ya, Mm-mm. sama orang tua ya, terutama ibu-ibu muda gitu. Oke, Mm-mm. dok, itu jika terjadi atau faktor penyebabnya adalah dari lahir. Mm-mm, betul. Selama perkembangan anak, Iya. apakah memungkinkan fungsi pendengaran itu berkurang, dok? Atau Mm-mm. berubah akhirnya? Lahir normal, tiba-tiba seiring dengan dia Mm-mm. tumbuh, balita, itu fungsi pendengarannya berubah. Turun gitu ya. Iya. Iya, bisa. Jadi itu kalau memang Penyebabnya apa kira-kira dok? itu, jadi kalau gangguan pendengaran itu kan tadi ya, kalau menurut dari fase
fase kemampuan bicara itu ada Mm-mm. prelingual dan postlingual. Mm-mm. Kalau prelingual berarti anak itu belum bisa ngomong, Mm-mm. ya kurang dari 3 tahun gitu ya, dia Oke. sudah ada gangguan, Mm-mm. itu prelingual. Ya makanya harus segera diatasi supaya perkembangan bahasa, Mm-mm. bahasa dan bicaranya itu tercapai. Ya Oke. golden periodnya memang kita ambil 3 tahun, tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa setelah 3 tahun itu masih udah nggak bisa diterapi ya, tapi tetap kita harus berusaha. Nah, kalau yang setelah dia bisa ngomong nih perkembangannya ternyata pendengarannya ada perubahan, ada gangguan, ada penurunan. Nah, ini namanya postlingual. Mm-mm. Nah, kalau postlingual nih ya masih alhamdulillah ya. Itu biasanya gangguan pendengarannya itu bersifat konduksi. Nah, bisa nih karena infeksi ya. Mm. Nah, infeksi yang paling sering itu adalah infeksi telinga tengah, otitis media. Nah, Penyebabnya apa, Dok? itu karena paling sering itu karena ini ya upper respiratory infeksi. Jadi biasanya ini ISPA, Oh, kemudian common cold ya Mm-mm. nggak diobati Mm. lebih dari 3 hari, 5 hari. Nah, Mm-mm. karena kan ada saluran nih dan saluran Mm. dari faring dari tenggorok atas nih ke telinga. Nah, jadi kalau infeksi dari hidung sampai tenggorok ini Mm-mm. bisa saja menyebabkan terjadi penyebaran infeksi tersebut ke telinga tengah. Nah, telinga tengah itu yang kalau sudah ada, biasanya ini kan nggak ada cairannya ya, Mm-mm. makanya kan kita proses suara itu bisa lancar ya. Oke. Jadi ada suara, menggetarkan membran timpani, ya gendang telinga, terus menggerakkan tulang-tulang pendengarannya gitu ya. Mm-mm. Kemudian merangsang si koklea, rumah supu, terus baru ke saraf. Nah, Mm-mm. kalau ada cairan di dalam rongga itu kan pasti proses itu akan terhambat Mm-mm. sehingga akan mengganggu fungsi pendengaran. Itu tadi ya mungkin otitis media. Ya, otitis media itu bisa yang bersifat infeksi, bisa yang non infeksi. Biasanya pada pasien-pasien alergi nih. Nah, hati-hati ya dengan dengan anak-anak yang alergi, jangan dibiarkan anak itu pilek berkepanjangan ya. Kemudian amandel, ada adenoidnya. Oke. Nah, itu bisa juga karena yaitu tadi membuntu tubanya ya. Oke. Kemudian bisa juga karena trauma, Mm-mm. kebiasaan ngorek-ngorek salah, Iya. terus pecah gendang telinganya, ruptur. Nah, terus dibiarin nggak bisa balik lagi. Udah, kalau gendang telinganya bocor, pecah gitu kan ya nggak mungkin bisa menghantarkan ini ya, menghantarkan suara itu tadi. Jadi banyak sih. Atau mungkin yang kalau sistemik itu nih biasanya nih kejang demam, risiko ya. Iya Gitu ya. betul. Karena tiap hari ini merupakan salah satu alat yang harus kita gunakan ya, Dok, Iya, ya untuk bekerja lah. Nah, beda betul. dengan teman-teman ataupun mungkin Gen Z yang sekarang memang Nah, sering menggunakan headset untuk aktivitas mereka yang sambil main game, sambil apa namanya, sambil main handphone, nonton film dan lain-lain. Itu mereka nontonnya pakai iPad atau nontonnya pakai apa namanya, gawai headset di sini. pakainya udah pakai headset. Iya, supaya nggak kedengeran yang lainnya. Privacy ya. Makanya tuh ada rumus tuh untuk gitu. anak-anak Gen Z gitu ya yang kebiasaan juga ya untuk profesi-profesi yang high risk gini ya, Iya, untuk oke. pemakaian headphone itu ya. 60/60 gitu. Apa Jadi itu, Dok? jadi volume suaranya nih nggak Oke. boleh lebih dari 60%. Dari maksimalnya ini. Iya, biasanya kalau 100 ya jadi jangan sampai lah 60 gitu ya. Terus Nggak mantep, Dok, kalau nggak itu dia. Nah, itu resiko banget. Oke. Terus 61-nya 60 menit. Oh, nggak boleh Jadi lebih dari 60. iya. Secara terus menerus gitu maksudnya, Dok. Continue ya. Jadi kalau Oke. udah 60 menit ya udah berhenti dulu 15 menit atau 30 menit. Biarkan si saraf itu istirahat ya kan. Nah, jadi itu aja. Jadi bisa sih masih dibolehkan. Makanya kalau saya sudah sering sampaikan juga ke mahasiswa-mahasiswa ini boleh aja nih belajar pakai Headset. apalagi nih sekarang kan kita kan eranya online semuanya ya, kuliah pakai Zoom ya, kayak kita juga penyiar gini ya nggak apa-apa. Memang itu device kita, tapi itu tadi ada rumusnya, ada prevensinya nih supaya nggak ngerusak pendengaran Oke, gitu. jadi 60% dari maksimal suara dan maksimal penggunaan 60 60 menit. Jadi kalau misalnya mungkin kita Zoom dan waktu Zoom itu lebih dari itu, ya di sela-sela itu kalau bisa kita lepas Lepas sebentar dulu, gitu ya, Dok, ya. Biarkan istirahat. Oke, itu caranya begitu ya, Dok, Iya, ya. gitu prevensinya ya. Jadi kadang-kadang itu yang kalau kita yang sudah dewasa mungkin lebih bisa mengontrol atau mengatur gitu ya, Dok. Tapi anak-anak yang Gen Z, nah ini masih berhubungan dengan Iya. anak-anak Gen Z. Nah, itu gunanya nih, Oke. gunanya Pro 1 nih ya. Iya, betul. Edukasi gini Edukasi. terus ya. Iya. Ya.
Iya betul dok, karena ini kayak sudah jadi habit gitu ya dok ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Bahkan kita melihat orang olahraga, jogging, Ah, lari, iya sepeda betul. itu dilengkapi dengan headset Iya, yang mereka. khusus sport itu ya, keren Iya, mah ya. Tapi nggak itu tadi. kelihatan itu ya. Eh. Tapi ternyata mereka sambil dengerin musik, sambil Ya, dengerin ya, ya. podcast, sambil Heeh. dengerin tausiah mungkin Oh, iya juga betul gitu. betul. Heeh, Iya nih heeh, dok. Nah heeh. ini kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka sudah menggunakan di atas 60 menit. Mm-mm, mm-mm, Nah mm-mm, mm-mm, ini ilmu baru nih pendengar. mm-mm, Jadi kalau misalnya ini ada sebuah kebiasaan dari kita untuk menggunakan headset atau headphone. Nah ini dia 60 menit maksimal dan 60% dari maksimal suara mm-mm, itu mm-mm. harus Lakukan di ya, diterapkan nih ya. Heeh. batasnya di situ. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Istirahat 15 menit aja udah itu, silakan pakai lagi nggak ada masalah. Mm-mm, Oke, mm-mm, baik. Bu Yeni ini menanyakan bahwa dulu anak saya pernah opname dok, mm-mm. demam, panas, didiagnosis tipes gitu. Tapi setelah trombositnya itu normal, ternyata anak saya diperiksa THT-nya, diperiksa sama dokter THT gitu katanya, diperiksa telinganya. Apa hubungannya gitu dok katanya? Kan diagnosis pertama itu kan si tipes dan itu opname sekitar 3 atau 4 hari gitu ya. Di hari terakhir itu ternyata dokter THT ikut memeriksa juga. Iya. Heeh. Heeh. Kenapa ya dok? Ini rancu juga ya antara trombosit apa leukosit ya. Hmm. Heeh. Mm-mm. Kemungkinan mungkin pertanyaannya Leukosit mungkin ya. leukosit ya, sel Oke. darah putih ya. Oh ya, oke oke. Heeh. Sel Lupa darah mungkin putih dia. mungkin. Kalau trombosit yang turun itu kan curiganya malah Demam, demam berdarah. berdarah. Iya, heeh. Atau leukositnya turun gitu ya kali ya. Mm-mm. Nah, gini. Jadi kalau leukositnya turun tapi dia Mm-mm. masih febris nih, masih Mm-mm. demam. Masih demam. Nah, Mm-mm. biasanya di dokter anak itu konsul ke kita untuk mencari fokus infeksi Oh, yang oke. tidak yang hidden gitu ya, yang tidak apa namanya, tidak terlihat, yang tidak bisa dideteksi dengan pemeriksaan lab. Nah, Mm-mm. tapi Mm-mm. kemungkinan itu bisa menyebabkan demam terus. Nah, Mm-mm. itu tadi makanya kan diperiksa telinganya, adakah otitis media di situ. Nah, kemudian diperiksakan hidungnya, adakah sinusitis di situ. Kemudian diperiksa Mm-mm. tenggoroknya, adakah amandel, radang amandel. Itu tuh arahnya kemungkinan begitu. Tapi Mm. kalau biasanya kalau sudah ada typhoid kemudian disertai dengan kejang, nah Mm-mm. biasanya memang dokter pediatri ini, nah itu tadi sudah tahu kan, kejang ini resiko banget ke saraf, termasuk Oke. saraf pendengaran di situ, makanya juga sekalian untuk screening fungsi pendengaran. Mm-mm, 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 Oke, mm-mm. baik. Jadi memang ada hubungannya ya dok ya. Iya, mm-mm, Wah, karena mungkin Bu Yeni ini sedikit merasa aneh juga. Om mm-mm. tipes kok THT yang apa kok dokter Konsul THT? ke THT Iya. gitu ya, iya ya itu tadi mungkin leukositnya sudah turun tapi dia Mm-mm. masih demam. Mm-mm, Nah, mm-mm. harusnya kan setelah leukositnya turun demamnya sudah ikut turun. Nah, mungkin begitu, prolong fever biasanya. Jadi dokter-dokter anak itu cari fokus infeksi pada prolong fever yang unknown ya. Jadi nggak tahu penyebabnya gitu. Oke, baik Mm-mm. dok. Dok, berarti kan intinya infeksi yang terjadi di telinga itu Mm-mm. juga bisa menyebabkan demam untuk tubuh Iya, anak-anak. betul, betul. Hmm. Demam biasanya disertai oleh yaitu tadi gangguan denger, Mm-mm. nggak les, nggak apa, buntu telinganya, Mm-mm. sama nyeri lain. Ternyata Oke. dia itu efusi. Jadi gini ya dok ya, pendengaran itu bisa berkurang kan seiring Mm-mm, betul. kadang-kadang itu bisa Iya. berkurang gitu ya Heeh, dok. heeh. Nah itu kalau misalnya memang tidak bawaan lahir dok, Mm-mm. itu tetap bisa disembuhkan dok. Ya, ini kan jadi terapinya ya. Jadi terapinya itu kita kan terapi definitif itu kan sesuai dengan penyakit dasar ya. Jadi Mm-mm. kalau ada yang mendasari nih, yang paling sering tuh memang itu yang kadang disepelekan, sumbatan serumen. Bahkan Hmm. sumbatan serumen yang harusnya memang normal diproduksi ya, Mm-mm. harusnya memang berfungsi untuk melindungi liang telinga kita dari benda asing gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu justru jadi masalah jika itu tersumbat. Nah, Oke. biasanya nih salah bersihin. Nah, Mm-mm. harusnya ketarik keluar, ya kedorong Malah malah, masuk ya dok. iya, malah masuk. Itu pun jadi gangguan dengar ya. Kalau itu kan terapinya ya ekstraksi aja, diambil, dibersihkan. Jadi sesuai dengan penyebab aja. Misalnya Oke. kalau pada tadi ya yang ruptur tadi ya sobek nih, sobek apa namanya, gendang telinganya. Kalau Mm-mm. setelah evaluasi 2 bulan tetap aja masih sobek gitu ya, masih bolong, ya bisa dengan terapi operasi ya, timpanoplasti gitu ya. Nah, kalau biasanya kan nih kalau karena infeksi ya ada terapi-terapi pemberian obat-obatan radang, ya Mhm. kemudian obat-obatan pilek di situ Mm-mm. untuk mengembalikan si Mm-mm. rongga namanya Mm. kapum timpani telinga tengah itu agar Mm-mm. bersih dari sekret. Jadi kembali steril kembali. Jadi Oh, terapinya mengikuti penyebab. tergantung Tergantung penyebabnya penyebabnya. apa. Kalau memang sudah ada gangguan saraf yang menetap, Mm-mm. kemudian dengan terapi masih tetap ada, jadi Mm-mm. kita bisa habilitasi
ya dengan itu tadi alat bantu dengar. Alat bantu Alat dengar. bantu dengar. Oke. Teman-teman yang benar-benar tuli itu, Dok, masih Mm-mm. bisa menggunakan dibantu dengan alat bantu dengar itu memungkinkan nggak, Dok? Ya, kalau yang sudah masuk ke profon, Mm-mm. benar-benar istilahnya Mm-mm. tuli itu ya, Iya. itu memang pakai alat bantu dengar yang khusus kan macam-macam Oke. ya. Oke. Alat bantu dengar itu ada behind the ear, ada apa ya kanal, the kanal, kemudian ada headband itu Mm-mm. biasanya pakai yang headband. Jadi lebih ada suatu bandana, pakai bandana dia. Oke. Lebih bagus lagi dengan cochlear implant itu tadi Mbak yang Oh saya ya. cerita dengan operasi, Operasi ya, Dok, ya. iya menggantikan cochlea itu dengan device-nya itu sehingga fungsi cochlea-nya itu udah terganti pakai device akhirnya ya fungsi pendengaran ya seperti Normal. normal lagi. Oh, oke. Jadi itu yang udah berat tadi Mm-mm. masih bisa pakai alat bantu dengar. Mm-mm. Minimal apa ya dia tuh ada suara kan hidup kita lebih berwarna gitu Iya, ya. Gitu ya. betul, Dok. Kalau yang memang neglected gitu ya mungkin karena status ekonomi apa Mm-mm. mereka kan akhirnya pakai ini bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Bisindo ya. Mm-mm. Ada Bisindo bahasa isyarat Mm-mm. Indonesia itu. Mm-mm. Mm-mm. Itu biasanya digunakan oleh teman-teman tuli Iya. dan juga teman-teman yang tunawicara, begitu Iya, ya, Dok, ya. betul betul. Tapi rata-rata memang teman-teman kalau misalnya tuli, Mm-mm. dia otomatis nggak tunawicara atau gimana, Dok? Enggak juga. Oh, nggak juga Ya, ya. ya kalau memang dia masih bisa di Mm-mm. treatment itu tadi ya, Oke. pentingnya screening, Dari screening secara dini. Mm-mm. Kalau dia memang apalagi sebelum golden periodnya Mm-mm. terlampaui sebelum 3 tahun dia sudah di treatment, lebih bagus lagi 6 bulan aja, Mm-mm. usia 6 bulan dia sudah di treatment, Mm-mm. ya prosesnya itu kan akan seperti normal. Oke. Iya masih bisa. Cuman itu tadi yang neglected, yang biasanya nggak nggak terdeteksi atau mungkin orang tuanya nggak aware Mm-mm. atau ya low educated itu ya itu tadi mungkin yang sudah agak telat. Mhm. Ya jadi ya ini perkembangan bahasa anak ini kan misalnya harusnya kan sudah 3 tahun itu ya sudah terlewati masa itu terlewati. Oke. Jadi ya akhirnya jadi tunawicara itu tadi. Oh, Jadi itu ada keterlambatan, ada faktor keterlambatan oke. diagnosis di situ sehingga Baik. akhirnya treatmentnya juga nggak adekuat ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya treatmentnya sudah diantisipasi dari awal, Dini ini ya. Mm-mm. lebih dini lagi, berarti Mm-mm. kemungkinan anak-anak ini tetap bisa berbicara, bisa Iya, ya, Dok? bisa Oke. perkembangannya ya seperti anak seperti yang lainnya ya, ya karena kan device itu kan Iya, menggantikan kokleaknya yang fungsi fungsi koklea kokleaknya yang. itu iya betul. Oke, baik. Dok, dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita itu nggak lepas dari yang namanya bunyi ya, Dok, ya. Suara, Betul. apapun itu, suara kendaraan, Mm-mm. suara musik, apalagi ya, Dok. Kadang-kadang suara bising juga Mm-mm. itu. Nah, ini apa korelasi antara kebisingan Mm-mm. yang mungkin sering kita alami, Dok, setiap hari terhadap gangguan pendengaran untuk anak-anak? Iya, bagus banget nih, kelewat ya. Apakah Kelewat ya. ini berhubungan atau Mm-mm. tidak ada hubungannya Oke, gitu? ya, bagus banget. Jadi Mbak Retno juga ngingetin, alhamdulillah banget ya, makasih banget. Nah, itu memang bising itu memang banyak ya, terutama ya kita di sini, kemudian di apa namanya pekerja-pekerja, Iya, di pabrik-pabrik, pabrik. ya, toh di luar pun tuh juga kita juga bisa resiko ya. Mm-mm. Kayak apa ya, yang angkatan TNI yang latihan menembak gitu ya, Oke. itu tuh banget. Resiko banget ya Risti untuk paparan bising. Nah, Mm-mm. memang bising itu kan memang ada alatnya ya Mbak, namanya sound level meter Apa itu itu? Pengukur. mengukur. Nah, Oh, sekarang tuh kan banyak ya apa itu namanya aplikasi-aplikasi iya. ya kita kan sudah tahu ya ada aplikasi. Ya kita ngukur aja ruangan ini berapa. Mm. Desibelnya berapa? Kalau masih kurang dari 85 sih aman. Oh, Tapi kalau oke. sudah di atas 85 nih hati-hati. Mm-mm. Jadi dalam 24 jam nih nggak boleh nih kita ini 8 jam tuh nggak boleh. Oke. Heeh. Dengan suara yang di atas 85 85 desibel. ya. Kalau di atasnya itu wah lebih Mm-mm. hati-hati lagi, bisa separuhnya. Heeh. Mm. Jadi separuh jadi dari 8 jam itu kenaikan 3 desibel itu kita langsung turunkan jadi separuh. Mm. Biasanya dari 85 jadi 88 ya silakan 4 jam aja yang boleh gitu. Oke. Jadi kita Nggak boleh bisa lama-lama. Heeh. Kalau memang itu maksudnya gini, misalnya itu adalah satu hal yang mau nggak mau gitu, Dok, ya. Jadi kayak mesin pabrik yang suaranya Heeh. terus menerus demikian begitu.
Berarti dan mungkin setelah diukur ternyata di atas 85 Mm, desibel. mm. Berarti kemampuan telinga kita hanya 4 jam di situ, Dok. Kalau 85 itu 8 jam. Oh, kalau masih Mm-mm, 85 itu mm-mm. 8 jam masih 8 bisa jam, gitu ya. iya, heeh. 8 jam ini masih dalam ini ya, jam Masih kerja ini, rentang Dok. ya, heeh, Masih masih rentang waktu yang jam rentang yang kerja masih 8 bisa jam. ya Oke. ditolerir. Tapi Oke. kalau di atas Di itu atas udah nggak 8. bisa itu karena bikin Mm-mm. resiko itu tadi. Tapi kalau Oke. memang jam kerjanya nih ternyata 12 jam, Mm-mm, mm. ya udah silakan pakai alat gitu aja. Biasanya ini kita pakai Hmm. earmuff ya kan, minimal earplug ya, Mm-mm. pakai Apa itu, pelindung Dok? telinga. Pelindung Eh, telinga. alat pelindung telinga bisa Oke. kan. Makanya kan ada earmuff, itu kan bisa mengurangi kebisingan itu. Kalau memang kita tidak bisa mengurangi jamnya, Mm-mm. maka kita mengurangi intensitasnya Mm-mm, dengan mm-mm. alat pelindung telinga itu tadi. Oke, mau nggak mau nih kita harus Mm-mm. 12 jam ada di Ya situ ya, dengan ukuran kebisingan mungkin 85 iya 85 desibel. itu, Berarti sisa waktunya kita harus lindungi telinga kita. iya, kita kurangi aja ya, Hmm, bukan sisa waktunya ya, tetapi gimana, kita Dok? kurangi intensitasnya. Berarti Oke. kurang dari, sehingga biasanya kalau kita pakai earmuff turun sampai 10 gitu ya, kan kita masih aman. Nah, itu Hmm, tadi ya. mm-mm, Heeh. Jadi dikurangi intensitasnya kalau memang kita tidak bisa mengurangi waktu mm-mm, paparan. mm-mm. Heeh. Bentuknya seperti apa itu, Dok? Ya Seperti kayak gini, headphone gini ya, headphone Dok? gini, heeh. Ya kayak gini ya, kalau kita mau kalau tidur kan ada kan, kan earmuff gitu. Nah, Oh, cuman headphone ini nggak dinyalakan. oke. Cuman untuk supaya berfungsinya berbeda. Jadi digantikan untuk pelindung, Oke, baik, pelindung telinga Dok. dari bising Oke. sekitar kita. Jadi, semisal dia alat yang disebut dokter tadi earmuff apa, Dok? Iya, Itu earmuff, nggak earplug punya gitu. punyanya headset atau Heeh, headphone gitu. heeh. Dipakai aja tanpa Iya pakai, dibunyikan iya boleh, Dok? boleh, heeh. Ya Oke. headset yang kecil itu tuh Mm-mm, bisa juga jadi, tapi itu earplug dan itu nggak terlalu banyak ya mm-mm. nguranginnya. Hmm, Sekitar 5. Tapi kalau yang earmuff seperti ini, mm-mm, headphone ini lebih mm-mm. banyak, jadi Oke, lebih aman sih. baik. Masih bisa bekerja kok Iya. dengan ini ditutup gitu ya, Dok ya? Iya. Tidak terlalu mengganggu Cuman tidak maksudnya. dinyalakan. Iya, Kalau dinyalakan ya sama sama aja. aja, betul. Nambah lagi ya, Dok. Oke, Iya, jadi ya hanya sekedar fungsinya untuk melindungi pelindung aja gitu. telinga. Oke, baik, Dok. Jadi memang ini ya, Dok ya, kebisingan itu jika ini berulang dan terus-menerus mungkin kita nggak aware ya, nggak apa-apa. Nanti dengan kebisingan yang lebih dari 85 desibel dan kita berada di sana cukup lama tanpa ada pelindung telinga. Ini akan menyebabkan apa nih, Dok, dampaknya untuk telinga Dampaknya, kita? jadi ini nanti gangguan pendengarannya yang syaraf. Oke. Jadi dia banyak teorinya, ada neural, Hmm. ada vaskular nih, jadi sampai bikin vaskularisasinya pada koklea itu terganggu gitu ya. Akhirnya penurunan vaskularisasi kan pasti nanti kokleanya juga akhirnya ada gangguan, misalnya isemik lah, kayak orang stroke nih. Nah ini Oke. lagi ya, stroke telinga. Oke. Ini stroke telinga nih ada loh ya, stroke telinga ini jadi serangan yang mendadak Stroke itu nggak tiba-tiba. cuma di Di otak aja ya, Iya, di di telinga telinga juga juga. bisa. Oke. Ya itu tadi, biasanya kalau kita bilangnya sih sudden deafness. Nah, jadi nggak bisa denger mendadak, Oke. kurang dari 3 hari gitu, terus Tiba-tiba gitu, Dok. tiba-tiba nggak bisa nih, saya nggak, kok rasanya buntu ya, nggak denger. Nah itu bisa saja, hati-hati dengan stroke telinga itu tadi, sudden Oke. deafness. Jadi Oke. biasanya nih karena Mm-mm. trauma akustik suaranya banter banget di atas 120 desibel ya, tembak dar gitu ya, atau bom. Nah itu bisa saja di situ, sering-seringnya begitu. Nah atau kalau yang bukan itu tuh bisa kan obat-obatan juga, hati-hati dengan pemakaian obat-obatan namanya atau toxic hearing loss. Ternyata itu juga Pemakaian berdampak obat-obatan, buat iya. telinga. Oke. Biasanya ini pada pasien-pasien dengan pemakaian obat-obatan TB, ada beberapa obat jantung juga bisa. Terus gangguan prostat itu juga ada beberapa namanya obat itu ototoksik karena mengganggu kerusakan dari koklea, jadi saraf. Nah itu tadi, kalau udah gangguan saraf nih agak susah untuk memperbaiki. Kita hanya bisa melakukan habilitasi tadi, rehabilitasi ya dengan pemakaian alat bantu dengar. Tapi kalau yang stroke telinga nih, nah karena teorinya nih buntu nih ya, dari pembuluh darahnya nih ya, ada isemik ya. Jadi kita berikan steroid, kemudian vasodilator. Jadi masih ada terapinya, Mbak. Kalau memang itu akut. Tapi kalau sudah lama, nah ini bisa agak sulit lah kita ya. Jadi kita hanya bisa rehabilitasi. Oke. Dok, berpengaruh nggak nutrisi yang dikonsumsi oleh anak-anak kita untuk kesehatan telinganya? Oh iya benar. Karena sekarang teorinya ini Kalau kan, mata kan pengaruh banget nih, Dok ya, misalnya konsumsi vitamin A dan lain-lain yang Iya, dibutuhkan iya, untuk betul. mata. Nah kalau telinga ini gimana, Dok? Kita itu kalau konsumsi makanan-makanan yang junk food ya, yang
mengandung radikal bebas nih ya, karena Mm-mm. kan sekarang ini musimnya ya memang ya radikal bebas itu udah gangguin semua ya Iya. fungsi kita ya. Jadi kan ada gangguan itu apa ya dari kalau dalam sel itu ya, jadi bisa terjadi gangguan oksigenasi nih ya, karena Mm. radikal bebas itu tadi itu bisa banget kalau dia kenanya di kokea ya bisa jadi gangguan pendengaran di situ. Jadi Mm. makanan-makanan yang junk food, Mm-mm. pengawet, pewarna, aduh Mm-mm. itu lebih baik dihindari karena itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran kalau dikonsumsi secara lama, Oke. secara berlebihan. Hmm. Mm, 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 Jadi mm. pengaruhnya juga ke telinga, Ya, jangkau itu. Kalau nutrisi yang kira-kira dibutuhkan untuk kesehatan telinga nih dok, kesehatan pendengaran, khususnya anak-anak. Nah ya. kira-kira disarankan untuk mengkonsumsi makanan seperti apa nih dok? Nah, kalau untuk secara khusus ya Mm-mm. memang nggak ada ya, tetapi Mm-mm. karena itu saraf ya Mm-mm. yang bersifat neurotropik ya, vitamin B ya. Biasanya kita memberikan preparat-preparat yang bersifat neurotropik ke saraf mekobalamin begitu ya. Oke. Nah, itu tuh banyak banget kan pada sayur-sayuran hijau, sayur-sayuran yang Hmm. merah gitu ya. Silahkan Mm-mm. boleh. Itu lebih bagus ya. Mm-mm. Tapi ya itu tadi yang segar. Kan Oke. kita juga bukan hanya bahannya ya, tetapi pada penyajiannya ya kan. Hmm. Kalau penyajiannya dengan penggorengan atau dengan Mm-mm. pengawetan itu juga akan Mm-mm. mengganggu nutrisinya itu tadi. Oke, dok, mungkin ini satu edukasi untuk Mm-mm. kita sebagai orang tua juga. Dokter mungkin bisa menyampaikan bagaimana sih sebenarnya perawatan telinga untuk anak-anak ini khususnya, Mm-mm. supaya dia belajarnya enak, Heeh. bisa menyerap ilmunya juga dengan enak gitu dok. Karena kalau misalnya udah terganggu telinganya, orang tua kurang peduli, anaknya juga nggak tahu gitu ya. Oke. Tiba-tiba apa itu Bu Guru ngomong apa sih? Iya, iya, iya. Ini Oke. kira-kira perawatan yang harus Perawatannya ya. dilakukan, ya dok. Perawatannya itu berdasarkan usia, Mbak Retno. Oh Oh, ya, ya. baik Jadi berdasarkan usia. kalau mulai nggak apa-apa nih lama nih. Mulai Boleh. dari bayi Mm-mm. kan berarti kita para bunda-bunda harus lebih aware ya, aware Mm-mm. pada itu tadi ya, harus respon. Anak ini respon apa tidak Mm-mm. terhadap suara. Mm-mm. Kalau udah nggak respon ya, Mm-mm. respon itu kan nggak harus dia ngomong ya, dengan Ya, gerakan kepala ya, oke. dengan mata, gerakan mata. Kalau tidak ada respon ya Mm-mm. silahkan Mm-mm. diperiksakan secara dini Siap. ya gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak ya, nah Mm-mm. itu tadi ya, ada faktor infeksi di sana, ada faktor trauma di sana. Nah itu memang harus hati-hati, Mhm. harus jelaskan pada anak kayak bersihkan telinga bagaimana ya Mhm. kan, kebiasaan nggak boleh sering-sering, Mm-mm. harus orang tuanya hanya Mhm. seminggu sekali gitu Mm-mm. kan. Kemudian infeksi harus dicegah, batuk pilek yang berpanjangan ya, Oh, oke. 5 hari sudah harus berobat gitu ya, Mhm. supaya nggak jadi infeksi telinga. Mhm. Kemudian itu tadi ya, pada anak-anak jangan ngorek-ngorek sendiri ya, takutnya trauma Oke. gitu ya, takutnya ruptur. Nah terus sama itu tadi yang bising itu tadi ya, Oke. bising itu harus hati-hati. Nah itu hampir sama sih anak dengan remaja. Mm-mm. Kalau dewasa lebih ke arah lansia itu memang ada lagi kan edukasinya ya tadi ya, Mhm. secara makan makanan, kemudian Mm-mm. bising obat-obatan. Oh. Kadang pada usia itu kan sudah penyakitnya banyak ya kan, ya ada sudah prostat, hipertensi atau apa ya, itu jadi harus hati-hati penggunaan obat-obatan itu, Mm-mm. harus dengan bijaksana, harus sesuai dengan resep dokter, nggak asal gitu Mm-mm. ya, Mm-mm. nggak asal apa namanya minum obat apalagi dalam waktu jangka panjang. Nah itu yang harus dihindari. Jadi pemakaian obat-obatan itu harus secara bijak ya. Oke. Itu, dan kebersihan telinga itu tadi. Iya, Heeh, heeh. menjaga kebersihan telinga. Mm-mm, Pakai cotton bud. mm-mm. Memang pakai Pakai kat- memang alatnya pakai cotton bud, Dok? Nah, banyak ya sekarang ya, Oh, modalitasnya banyak iya banget ya, ya. oke. Bahkan di Shopee tuh ada ya setnya ya, ya. Nah, Oh, nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus orang lain yang bisa oh, identifikasi. Kalau dia sendiri kan nggak bisa oke. ya kan. Jadi minta tolong ke bundanya gitu ya. Mm-mm. Bundanya mungkin minta tolong ke ayahnya gitu ya. Mm-mm. Jadi harus identifikasi ada atau tidak, Tidak kotor dilakukan atau tidak. sendiri. Iya, kalau nggak kotor ya ngapain dibersihkan? Nah, ya Oke. kan. Nah, baru kalau kotor itu yang dibersihkan. Nah, Berarti sebenarnya menjaga kebersihan telinga itu dilakukan, atau pembersihannya itu dilakukan kira-kira berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, atau iya. jangka waktunya biasanya yang baik Yang itu ideal ya. yang ideal, Mm, Dok? mm. Ya, kalau pembersihan telinga itu kan berarti dari faktor serumen ya. Nah, Mm-mm. serumen itu ada 2 jenis, Mbak Mm-mm. Retno. Mm-mm. Nah, yang pertama itu yang soft, yang lunak. Ya, Mm-mm. itu tuh sebenarnya tuh bisa keluar sendiri ya. Oh, Dengan kita oke. banyak ngomong, makanya kita harus cerewet ya. Beruntunglah saya, Dok, Iya, ya. iya. Tapi itu harus serumennya yang lunak, soft Oke. serumen, karena dengan gerakan otot-otot itu bisa membawa serumen itu keluar. Mm-mm. Nah, kalau yang hard
Mm-mm. serumen Yang itu keras ya? yang keras. Nah, itu yang Mm-mm. memang harus memerlukan perhatian khusus. Tapi ya juga nggak bisa tiap hari setiap mandi dibersihkan, enggak boleh, nanti malah jadi radang. Oke. Ha-ha. Ya biasanya kita ambilnya itu 1 minggu sekali. 1 minggu. Iya, seperti biasa lah Jumat sunahnya Iya, bersih-bersih, iya, iya. keramas, potong kuku, bersihkan Mm-mm. telinga. Mm-mm, Itu. mm-mm. Tapi ya kalau bisa memang minta bantuan Oke. orang lain yang bisa melihat. Kalau telinganya bersih enggak usah. Oke. Itu. Nah, kalau untuk perawatannya teratur memang kontrol ke dokter itu Mhm. ya. Ke dokter Kayak gigi gigi ya. 6 enam bulan. bulan. Nah, kalau Oh, kita oke. nggak hanya 6 bulan, 3 sampai 6 bulan range-nya. Jadi karena kan Mm-mm. kalau gigi kan produksinya tetap ya, tapi kalau kalau kita telinga itu kan ada beberapa yang bukan hanya kotoran biasa. Hmm. Nah, jadi ada keratosis yang udah sampai ke kulit-kulit. Nah, itu nggak bisa Lengket gitu dong. lengket. Oh, Jadi produksinya banyak. Itu nggak oke. bisa 6 bulan. Kalau 6 bulan malah udah telat. Jadi Oke. perlu 3 bulan sekali. Jadi berkala. Yang penting berkala, sudah tahu kebiasaannya bagaimana. Kalau 6 bulan saya masih nggak terlalu banyak, silakan 6 bulan. Tapi Mhm. kalau sudah 6 bulan penuh ya berarti coba mundur lah dari 3 bulan. Jadi Oke. lebih awal dia kontrol. Oke, baik. Berarti bukan hanya gigi nih Iya, pendengar yang betul. harus mendapatkan perhatian telinga, ini juga harus Mm-mm. kita perhatikan. Jadi memang kita akan menyiapkan generasi penerus bangsa yang Mm-mm. yang berkualitas ya, Mm-mm. dengan memberikan ilmu pengetahuan ya, untuk sehingga kemampuan kognitifnya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, itu tadi harus melalui jendela. Oke. Nah, melalui jendelanya itu adalah melalui dengan Telinga, kesehatan kesehatan telinga, telinga. terutama fungsi pendengarannya harus baik. Jadi memang harus kita menjaga fungsi Mhm. pendengaran itu mulai Mhm. dari lahir atau Oke. bahkan sebelum Bahkan lahir, sebelum lahir. kehamilan ya, selama kehamilan, kemudian lahir bayi, anak, remaja, dewasa sampai lansia. Mhm. Karena jika kita lalai dengan Mhm. fungsi pendengaran ini yang merupakan salah satu dari panca indera itu, banyak dampak yang bisa terjadi ya. Bisa dari gangguan bicara, bahasa, gangguan Mhm. perkembangan kognisi, Mhm. kemudian kadang emosi ya. Mhm. Jadi apa itu namanya, irritable ya, gampang sensi. Nah, gitu. Jadi kita harus lebih eh, bisa mencegah, lebih Oke. baik mencegah ya daripada mengobati, Mhm. sehingga pada bayi, pada anak, remaja ataupun dewasa sampai lansia itu terbebas dari gangguan pendengaran. Dan Oke. jika pun sudah terjadi gangguan pendengaran, kita Mhm. harus atasi secara dini Mhm. supaya perkembangan selanjutnya itu Mhm. dan fungsi-fungsi yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Oke, Iya, baik. iya. Terima kasih Sama-sama, banyak. Mbak Retno.